start to cry, it'll be Itu juga alright. ternyata kuliah Just kerja take rumah, my hand, ngurus rumah, hold it tapi juga tight. mengubah arah I will cara. protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you see. Kembali lagi di Positif Podcast Siswa Edukatif. Bersama saya Cici Wayu Setiawati dan teman saya Cahaya Nurani. Kami dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak Cici? Jadi hari ini kita akan ngebahas salah satu pahlawan Indonesia yang mungkin belum cukup dikenal oleh teman-teman semua. Jujur aja sebenarnya saya dan Cici juga baru mengetahui pahlawan ini ketika kita melakukan research atau pendalaman terkait pahlawan wanita Indonesia saat menyusun podcast ini. Iya betul. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak pahlawan siapa yang akan kita bahas hari ini? Kayaknya sih mereka kurang tahu ya. Gimana kalau kita spill aja langsung? Ya udah yuk. Siapakah dia? Maria Walanda Maramis. Jadi, Maria Walanda Maramis adalah salah satu pejuang pahlawan Indonesia yang berasal dari Minahasa, di mana dalam perjalanan hidup Maria Walanda Maramis untuk meningkatkan taraf hidup wanita di Indonesia. Nama asli dari Maria ini adalah Maria Josephine Catherine Maramis yang lahir di Kema, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 1 Desember 1872. Teman-teman tahu nggak sih kalau misal Maria sendiri ini adalah putri bungsu dari pasangan Bernardus Maramis dan Sarah Rotin Sulu yang total memiliki 3 anak. Maria juga menggarisbawahi pentingnya sosok ibu dalam pendidikan anak. Semakin hari, beliau pun semakin dikenal hingga pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 8 pada tahun 1917, Maria dan beberapa rekannya mendirikan percintaan ibu kepada anak temurunnya atau yang disebut PIKAT. PIKAT sendiri memiliki beberapa misi khusus, yaitu mendorong perempuan Minahasa untuk saling bergaul dan mengenal, kemudian menyiapkan masa depan pemuda Minahasa, serta membiasakan perempuan untuk mengutarakan isi pikiran dan pendapatnya. Oke, Ran, sepertinya kalau bahas tentang peran wanita, cocoknya kita undang narasumber wanita juga nggak sih? Siapa? Kamu pasti kenal deh. Yakin aku kenal? Yakin. Kita manggilin aja gimana? Ya sudah, kalau gitu kita sambut narasumber kita pada hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa tentunya, yakni Mama Rani. Oke Tante, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, gimana ya? Nama saya Aya. Saya tahun ini genap umur 50 tahun. Dan juga dia. Tapi kelihatan masih muda kok. Thank you. Jadi hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Tante tentang wanita Indonesia, khususnya ini berhubungan dengan salah satu pahlawan Indonesia asal Minahasa, yakni Maria Walanda Maramis. Silakan. Ya, Walanda Maramis. Oke. Kan boleh ditanyakan? Baiklah, kalau begitu kita mulai dari pertanyaan pertama. Ibu sudah siap? Oke. Yang pertama, apa yang bisa dipelajari ibu rumah tangga masa kini dari perjuangan Maria Walanda Maramis? Apa yang bisa Dipelajari ibu rumah tangga masa kini. Itu buat masa gini ya, dari perjuangan Ibu Maria Walanda Maramis. Ya, ini menurut saya sih aku tadi lihat apa namanya produknya ya. Produknya itu jujur secara pribadi baru dengar juga sih, tapi baru dengar pun langsung wah ini keren ini gitu. Jadi aku punya pendapat misalnya ini keren ini gitu. Jadi yang dipelajari adalah kalau bagi saya pribadi ya, jangan pernah takut untuk berekspresi sebagai wanita masa kini. Jadi kita tidak kalah dengan para lelaki.
Bukan berarti kita nggak mau apa ya, menuntut yang kesamaan gitu ya, mas. Dalam artian, oh, kalau lagi kerja, perempuan juga bisa kerja, harus gitu. Bukan yang apa namanya, kaku seperti itu. Ya, tapi bagi saya memang antara laki-laki sama perempuan itu sebenarnya sama saja. Seperti kalau dalam matematika tuh satu sama dengan satu. Tapi satu itu kan bisa dengan 100/100 sama dengan 50/50. Akhirnya sama. Nah, mungkin seperti itu. Karena mungkin hubungannya dengan kapasitas ya. Kapasitas mungkin dari energi segala macam kan berbeda ya. Antara laki-laki sama perempuan. Tapi bukan berarti perempuan lebih lemah. Atau lagi lebih kuat harus di depan. Harus menjadi pemimpin. Enggak gitu juga bagi saya. Gitu. Jadi sama. Yang ada itu harus saling dukung. Jadi seiring. Bukan depan sama belakang. Jadi aku melihat yang digaungkan sama Maria Walanda Maramis itu seperti itu. Jadi yang kita pelajari adalah seperti itu. Jadi jangan takut untuk berekspresi. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu apa yang ingin Tante ubah dari cara pandang seorang pria untuk ibu rumah tangga, khususnya untuk para suami yang menganut sistem patriarki? Oke, ini menarik gini karena hampir sebagian besar masyarakat kita seperti itu ya. Iya. Jadi saya pribadi selalu berpendapat seperti yang bilang bahwasanya kesetaraan, sejajar, bukan berarti sama-sama kuat menang-menangan, bukan seperti itu. Tapi satu sama dengan satu, 100/100 sama dengan 50/50 atau 75/75 karena sesuai dengan kapasitas dan apa namanya itu ya. Ya, kapasitas masing-masing, kondisi dan situasi masing-masing, fisiknya segala macam kan berbeda ya. Bukan berarti itu harus menang-menangan, enggak seperti itu. Maksudnya setara itu adalah bisa saling support gitu. Pada saat satunya nanti butuh apa ya, lemah, ini yang bisa support dan sebaliknya seperti itu. Jadi yang pesan saya ya, maksudnya saling respect itu penting sekali. Jadi dalam suatu pasangan itu kalau ada yang dominan itu cenderung tidak sehat ya, karena yang ini nanti yang satunya akan merasa menyimpan suatu perasaan. Jadi yang meskipun tidak bisa terungkap, mungkin dari fisiknya menjadi bangunan gampang banyak faktor yang bisa terjadi akibat dari dominasi atau sistem patriarki itu tadi. Itu percaya. Ya, ini cukup menarik juga nih kira-kira. Menurut Mama, jika Maria Walanda Maramis itu masih hidup hingga saat ini, Oke. apa yang akan ia lakukan untuk mendukung ibu rumah tangga di era digital? Oke, jadi gini ya. Terutama di Indonesia ya. Di Indonesia kan memang misalnya itu faktor general ya. Kalau misalnya tanggung jawab ibu adalah tanggung jawab anak-anaknya ya. Tapi bukan berarti bisa mematikan apa namanya berekspresi. Maksudnya keinginan untuk berekspresi ya. Bukan seperti itu. Banyak cara seperti ya berbisnis lewat konten seperti itu bisa. Atau bagaimana memberikan edukasi lewat online gitu kan, sekarang banyak ya hal kayak gitu ya, voice apa itu kan bisa dipakai untuk hal positif seperti itu. Oh, jadi kira-kira Maria Walanda Maramis itu ketika masih hidup Seperti ini membuat podcast seperti itu, Memberikan menyebarkan edukasi. satu apa ya edukasi yang baik, yang apa ya, bijak gitu. bisa jadi beliau juga membuat video konten yang menarik mengenai edukasi perempuan dan juga semacamnya ya, Ya. kalau misal beliau masih hidup hingga saat Terus ini. seperti itu sesuai dengan eranya ya. Ya, benar-benar. Kan Maria Walanda Maramis itu mendirikan Pikat. Nah, kalau sekarang wanita Indonesia ya tadi benarkan hal tersebut. Selanjutnya pertanyaan sebagai seorang ibu ya Tante. Apa tantangan terbesar Tante dalam mendidik anak perempuan? Ya, ini tantangannya sangat berat ya. Sebenarnya bukan cuma anak perempuan ya, tapi karena dibilangnya sebagai anak perempuan ya. Tapi bagi saya ubah ya, maksudnya ini mendidik seorang anak. Iya. Karena bagi saya sama aja, mau perempuan mau laki-laki sama aja, itu sama-sama berat sekali.
Beratnya kenapa? Karena bagi saya anak itu adalah titipan. Dia punya spirit sendiri. Sendiri kebetulan aja mereka lahir dari kita. Ini bukan berarti kita bisa senang mengkontrol mereka. Kamu harus seperti ini, kamu harus ini. No, bukan seperti itu bagi saya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan wawasan sehingga mereka bisa belajar dari wawasan itu tanpa merasa dikontrol atau didoktrin. Didoktrin kan seperti seakan-akan seperti itu ya, beban warisan ada akhirnya. Anak menjadi tidak bisa berekspresi secara bebas seperti itu. Otomatis sebagai orang tua juga harus ibaratnya itu karena titipan harus menjaga dong ya. Seperti kalau kalian dititipi orang kan mesti amanah ya, kita amanah harus dijaga sebaik mungkin. Jadi meskipun kita tidak bisa kontrol, bukan berarti kita harus melakukan sebagai no, bukan seperti itu. Jadi kita wajib ibaratnya seperti anak kecil kita biarkan aja bebas. Giliran kita mereka sempoyangan mau jatuh, biarin aja, udah pelajaran. Kita berbahaya kita lari. Kenapa? Itu ilustrasinya seperti itu. Dalam kehidupan itu kan banyak contohnya dalam dia bertol semacam itu bebaskan. Bila kira-kira berbahaya kita cari gitu, kita harus mengembangkan. Seperti itu kira-kira ilustrasi. Keren banget ya teman-teman, sangat mudah untuk dipahami dan juga benar-benar menarik dan mengedukasi banget. Kurang lebih ini tidak seperti beberapa keluarga di luar sana yang mungkin masih mengontrol dan juga mendoktrin bahwasannya kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Mama mau kamu jadi dokter, papa mau kamu jadi ini. Tidak seperti itu ya teman-teman. Oh iya, saya mau nambahin. Jadi pentingnya itu gini. Bagi saya, kenapa saya tidak harus mengontrol ya, dan memang sebaiknya tidak. Karena apa? Hidup itu akan terus berjalan nanti pada saat kita sudah tidak ada. Karena itu siklusnya, siklus ya, nggak ada. Dia akan nanti berjalan dengan kehidupannya ya. Bayangkan seandainya kita selalu doktrin kamu harus ini kita nggak. Anak ini beda loh itunya. Apa namanya? Keinginannya berbeda. Dia ternyata tidak se-fast itu. Kan betapa kasihan. Beda lagi kalau kita memberikan suatu wawasan bahwasanya anak bisa bebas berekspresi, cukup kita memberikan wawasan sebenarnya. Nah, kalian harus bisa dan mampu bertanggung jawab dan melindungi diri sendiri, mencintai diri sendiri, belajar untuk bagaimana mensiasati atau mengambil taktik strategi dalam kehidupan. Seperti layaknya kalian main game. Game kan juga butuh strategi itu. Nah, hidup juga seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan ke anak saya yang selalu saya sampaikan seperti itu. Jadi nggak harus bagaimana. Ada saatnya kalian maju, ada saatnya kalian harus berhenti, atau bahkan mengambil langkah mundur untuk menyusun strategi lanjut hidup kalian. Penting banget itu adalah menghargai diri sendiri. Dan apa? Kalau kita mampu menghargai diri sendiri, maka kita bisa otomatis menghargai orang lain. Seperti itu. Itu penting sekali. Tuh, diingat teman-teman, hargai diri sendiri dan juga protect our spirit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika Tante menjadi seorang Maria Walanda Maramis dan diberikan kesempatan untuk mengirimkan surat-surat untuk seluruh wanita di Indonesia, apa pesan yang ingin Tante sampaikan kepada mereka? Ya, ini. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sekali ya. Melihat fenomena sekarang ya, bukan sekarang ya, kebanyakan di Indonesia memang wanita itu seringkali memang kalau dibilang tertinggal, nggak agak kali ya, agak. Karena apa? Terutama di Indonesia itu selalu memegang suatu doktrin pedoman bahasanya laki-laki adalah imam di depan. Nah, sebetulnya. Jadi dan perempuan adalah ya harus nurut Makmumnya. ya makmumnya seperti itu. Padahal bagi saya bukan seperti itu. Harapan saya adalah kembali lagi sangat penting karena gini loh ya. Tuhan itu menciptakan orang itu kan sama ya. Dia tidak menyebutkan bahwasanya laki-laki spiritnya itu sama, spiritnya sama.
kalau boleh itu memilih, mending aku milih laki-laki kalau memang seperti itu aturannya, kan gitu ya. Enggak, tapi bukan seperti itu aturannya. Bahwasanya istri itu sama semua, kebetulan aja kita sedang dalam gender yang perempuan, satunya laki-laki. Sehingga otomatis sebenarnya sama. Cuman perbedaannya adalah mungkin kekuatan dalam fisik ya. Fisik seperti itu. Sehingga kalau boleh saya memberikan pesan itu adalah berekspresilah dengan leluasa, jujur pada diri sendiri, jadilah diri sendiri tanpa harus takut untuk dilarang seperti karena apa? Pada saatnya orang yang mengerti akan menghargai kok, akan mensupport seperti itu. Makanya kan pentingnya ini buat kalian, pentingnya itu memilih pasangan yang pas, katanya soulmate itu. Apa sih soulmate itu? Kalau kalian kan sering bicara soulmate, apa sih soulmate itu? Soulmate itu adalah seorang yang sangat mengerti dan menghargai kita, mencintai, menyayangi apa adanya, baik story sebelum masa lalu kita, maupun apapun yang akan terjadi nantinya. Apakah nggak boleh marah? Manusia marah wajar, tapi deep down dalam diri tetap care. Itu soulmate. Nah itu makanya pentingnya bagi saya untuk jangan terlalu gampang lah, jadilah diri sendiri, cintai diri sendiri. Pada saat akan ketemu kok soulmate gitu. Cintai diri sendiri, terus jangan takut untuk berekspresi, jujur pada diri sendiri. Itu pesan saya. Jadi semoga ya teman-teman kita mendapat pasangan yang sesoulmate. Amin. Jangan lupa dicatat, harus cintai diri sendiri baru bisa mencintai orang lain juga. Jadi jangan lupa semuanya yang ada di podcast ini tuh dicatat. Kalau ketinggalan boleh diulangi lagi videonya, dicatat semua, dirangkum yang lebih banyak lagi dan lebih ringkas lagi. Bila perlu di slow mo aja ya biar lebih jauh. Boleh. Sepertinya sudah ada pertanyaan kita hari ini. Sudah cukup ya? Ya sudah cukup sekali dan dari sini kita memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga dari seorang tante ayah yang berperan sebagai ibu. Terima kasih banyak ya Mama. Sama-sama. Thank you so much Mom. Ya jadi itulah podcast kita hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang memirsani video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa diambil yang baiknya, kalau ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan ya, karena kami pun manusia. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di belakang layar dan juga teman-teman yang sudah mensupport kita dari awal hingga akhir, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat istimewa. Terima kasih Tante atas pelajaran yang berharga. Sama-sama. Ya, itu tadi. Kita akhiri ya kan? Ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman. Nge-like dikit, mohon maaf terlalu banyak pelajaran yang kita ambil sih soalnya. Ini masih menyentuh hati banget, aku sampai ngeblank gitu. Iya. Yaudah gitu aja. Dadah teman-teman. Dadah. For one so small, you seem so strong. Dunia berhenti tanpa kalian. Kalian berharga lebih dari apapun. You safe and Tanpa perempuan kita bisa apa? Kalian bangga. be Terima kasih. broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Kita perempuan Indonesia, kita punya hak untuk sejajar dengan mereka. Yes, you'll be